Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firmansyah Ali Wardana dan teman saya Zulaiha. Kami peserta Latsar CPNS tahun 2021 Kabupaten Batanghari Angkatan 5 Kelompok 4. Pada video kali ini kami akan memaparkan analisis kasus yang berkaitan dengan sengketa Pemirsa, ASN. 5 aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Sumba Timur NTT ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersebut terkait kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. Penetapan 5 tersangka yang merupakan ASN aktif pada Pemkab Sumba Timur ini dilakukan Kejaksaan Negeri setempat setelah berkeyakinan pada alat bukti yang cukup, juga merujuk pada laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2019 lalu. Hasil audit ditemukan kerugian negara mencapai lebih dari 7 miliar rupiah. Kerugian negara ini terjadi karena adanya pembayaran gaji dan tunjangan pada ASN, lingkup Dinas Pendidikan yang semestinya tidak berhak dibayarkan karena meninggal dunia, pensiun, dipecat dan mutasi internal, juga cuti di luar tanggungan negara. Tak hanya itu juga adanya kekurangan pembayaran gaji tahun 2019 pada guru TK, SD, dan SMP serta tenaga non-guru. Tersangka tersebut itu adalah para ASN aktif yang masih bertugas di pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Kuasa hukum kelima tersangka masih belum mengambil langkah hukum lanjutan pasca penetapan tersangka pada kliennya. Di sini, jadi mungkin kalau sudah selesai administrasi dari Kejaksaan Negeri ini, bisa nanti diberangkatkan ke Kupang untuk di Pengadilan Tipikor Kupang. Direncanakan dalam waktu dekat, kelima tersangka akan dibawa ke Kupang guna disidangkan pada Pengadilan Tipikor. Dari Kabupaten Sumba Timur NTT, Dian Ombu Analodu, tim iNews melaporkan. Penyebab korupsi di lingkungan ASN. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Korupsi dipicu oleh dua aspek. Yang pertama yaitu aspek eksternal dan aspek internal. Aspek internal itu terdiri dari dua aspek, yaitu individu dan sosial. Sedangkan aspek eksternal itu terdiri dari di luar diri individu. Aspek individu itu adalah sifat tamak, lemahnya moral, gaya hidup konsumtif, lemahnya kejujuran, dan juga aspek sosial yang terdiri dari dukungan dari keluarga untuk melakukan korupsi. Faktor eksternal itu yaitu misalnya masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini terjadi karena kurangnya gaji dari individu itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Gagasan kami untuk menyelesaikan kasus tersebut adalah dengan membuat peraturan yang tegas pada instansi, agar segala sesuatu kegiatan oknum ASN yang mengarah ke tindak pidana korupsi segera dapat teridentifikasi dan diberikan sanksi berat jika oknum tersebut terbukti terlibat pada kegiatan korupsi. Lebih menanamkan nilai-nilai integritas ASN kepada para ASN dan melakukan penyuluhan dan seminar mengenai bahaya dan dampak apa yang akan didapatkan seorang ASN jika terlibat tindak pidana korupsi. Membiasakan hidup sederhana dan tidak bermewah-mewahan merupakan faktor dari diri ASN itu sendiri yang harus ditanamkan.